Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, di minggu kemarin kan kita sudah menyepakati beberapa hal, yaitu tentang waktu konseling, kemudian durasinya, tempatnya, dan beberapa aturan atau sanksinya gitu. Iya. Nah, di pertemuan minggu kedua ini kita akan mulai membahas permasalahan kalian masing-masing ya. Jadi nanti kalian bisa menceritakan permasalahan kalian secara singkat terlebih dahulu. Nanti kita pilih salah satu yang menurut kalian masalah siapa sih yang paling urgent gitu. Iya, Bu. Karena kan nggak mungkin sehari ini langsung dibahas semuanya gitu kan. Oke, langsung aja kalian bisa menceritakan permasalahan kalian masing-masing secara singkat terlebih dahulu. Oke, mulai dari siapa dulu? Silakan. Saya, Bu. Jadi itu saya itu sekarang itu ini, Bu, kayak teman saya itu tiba-tiba menjauh gitu loh, Bu. Oke, berarti di sini Mbak San memiliki permasalahan dijauhi temannya gitu. Kalau yang lain, Mbak Nazira? Kalau saya sih sama sih, Bu, dijauhi sama temen gitu kayak Mbak Sanda. Cuma nggak satu aja, banyak. Satu circle gitu loh, Bu. Berarti hampir sama kayak Mbak Sanda. Iya, sama-sama dijauhi. Iya. Kalau Mbak Lia? Iya, Bu, kurang lebih kalau saya tuh sama sih, Bu. Cuma saya tuh tiba-tiba kayak dijauhi tapi sama teman SMK, Bu. Kayak tiba-tiba lost komunikasi gitu loh. Tiba-tiba kayak lost contact gitu. Iya. Oke, kalian kan di sini sudah menceritakan masalah kalian masing-masing nih. Nah, menurut kalian siapa sih masalah yang paling urgent untuk dibahas hari ini? Kalau menurut saya ya, Bu, itu permasalahannya Mbak Sanda. Soalnya kan kita kan semua kan sama-sama dijauhi ya. Nah, nanti kita bisa kayak mengambil pelajaran gitu dari permasalahannya Mbak Sanda. Oke. Mbak Nazira memilih permasalahannya Mbak Sanda nih. Kalau yang lainnya gimana? Atau mungkin Dari saya ya, Bu ya. Kalau mungkin dari saya juga permasalahannya Mbak Sanda dulu. Soalnya kan betul apa yang disampaikan Mbak Nazira tadi, permasalahan kita juga hampir sama. Tapi kalau menurut saya yang paling urgent buat diselesaikan itu punyanya permasalahan Mbak Sanda gitu. Oke. Nah, Mbak Lia sama Mbak Nazira memilih masalahnya Mbak Sanda nih. Nah, Mbak Sanda sendiri gimana? Iya sih, Bu, nggak apa-apa kalau misal permasalahannya saya dulu gitu. Mungkin kalau besok saya permasalahannya sudah selesai, bisa fokus juga ke permasalahannya teman-teman yang lain. Oke, berarti di sini Mbak Sanda bersedia ya permasalahannya dibahas hari ini. Iya, Bu, bersedia. Nah, tadi Mbak Sanda kan bilang kalau Mbak Sanda ini dijauhi temannya gitu ya. Nah, perasaannya Mbak Sanda saat dijauhi temannya itu gimana? Ya ini sih, Bu, kayak sakit hati gitu loh, Bu, kayak kok tiba-tiba teman saya kok ngejauh gitu. Oke, sakit hatinya ini apakah Mbak Sanda sampai marah atau sampai dendam gitu? Mungkin marah ya, Bu ya. Kalau dendam sih enggak, Bu. Oke, berarti sakit hati terus sampai marah gitu ya. Iya. Apakah sampai benci juga? Enggak sih, Bu, kalau benci. Berarti cuma marah aja gitu. Iya. Nah, kalau teman-teman nih, kan Mbak Sanda tadi bilang kalau saat dijauhi temannya itu marah gitu ya. Apakah teman-teman juga sama perasaannya kayak Mbak Sanda sampai marah gitu, atau mungkin sampai benci sama temannya? Kalau saya sih sama sih kayak Mbak Sanda, Bu, cuma sampai marah aja gitu ya. Kok kesel gitu loh, Bu, sama mereka. Tapi nggak sampai kayak benci terus dendam gitu enggak.
Oke, berarti hampir sama kayak Mbak Sanda sampai marah. Iya. Nah, kalau Mbak Lia nih, apakah sama juga sampai marah ke temannya gitu? Iya sih Bu, saya juga hampir sama kayak teman-teman. Saya marah juga kalau misal keluar gitu ya Bu ya. Keluar tapi dia diajak itu nggak mau, tapi dia malah main sama Sama orang yang lain. Oke, berarti kalian semua saat dijauhi temannya itu merasa kayak marah gitu ya. Oke, kembali lagi ke Mbak Sanda nih ya. Saat Mbak Sanda marah gitu, perilaku apa sih yang dimunculkan Mbak Sanda? Ya ini Bu, saya juga ikut ngejauh juga Bu, kayak putus komunikasi juga, nggak pernah kayak WhatsApp atau sosmed lainnya itu enggak. Oke, berarti saat Mbak Sanda marah itu Mbak Sanda juga ngejauh sama temennya gitu. Iya. Nggak kayak ngirim pesan WA gitu kan. Iya Bu. Kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan lebih detailnya nih supaya kita tahu masalahnya Mbak Sanda lebih detail lagi. Jadi gini Bu, kan saya itu punya teman, ya nggak dia aja, kita ada berempat sama saya. Nah saat itu saya itu kayak ngajakin main gitu loh Bu, main keluar. Nah kan saat itu kan saya ngajak main gitu loh Bu sama teman-teman saya. Nah dia ini kayak bilangnya gak bisa karena kan capek habis pulang kerja gitu, kerjanya kebetulan lembur saat itu. Nah terus ya udah kita tetap main Bu sama teman-teman yang lain, dia nggak ikut kan katanya nggak bisa gitu. Nah terus saat saya main sama teman-teman terus selesai pulang kan, terus pulang itu dia itu mungkin lupa buat ngeprivasi story-nya gitu loh. Nah dia itu buat story main sama teman-teman yang lainnya, temennya yang lain gitu loh Bu. Terus ya saya bilang sama teman-teman, kok katanya capek nggak bisa karena kan pulang kerja lembur, tapi kok main sama teman-teman yang lain. Terus kan bisa sih Bu, kayak bilang ada janjian yang lain kan bisa, tapi kok ngomongnya kayak gitu tuh Bu. Jadi terus saat itu dia nggak pernah WA lagi di grup, jadi terus kayak ketemu juga nggak pernah nyapa sampai sekarang gitu. Oke, itu apakah kejadiannya udah lama atau baru-baru ini Mbak Sanda? Ya baru-baru ini sih Bu, ya nggak lama, mungkin belum 1 bulan. Nah itu teman Mbak Sanda di rumah atau kayak teman sekolah atau kuliah gitu? Kebetulan teman saya sekolah juga sama teman saya di rumah juga sih Bu. Oh, berarti kayaknya udah deket banget gitu ya? Iya Bu, dari kecil soalnya. Oke, kalau boleh tahu, pengennya Mbak Sanda ini kayak temennya Mbak Sanda itu harus ngapain sih ke Mbak Sanda? Ya kan masalahnya cuman gitu aja sih Bu. Terus kenapa kok dia tiba-tiba nggak nyapa, terus nggak gabung sama teman-teman lain gitu. Oke, menurut teman-teman nih, dari permasalahannya Mbak Sanda yang kalau temannya itu gak perlu sampai menjauh, terus juga gak perlu sampai gak gabung lagi di grupnya gitu. Nah menurut kalian gimana sih pandangan kalian terhadap pemikirannya Mbak Sanda? Saya Bu, mungkin Mbak Sanda kan pasti juga punya teman yang lain ya Mbak Sanda. Kenapa kok harus
sama teman yang itu gitu sih. Kalau menurutnya Mbak Lia nih, Mbak Sanda kan nggak cuma punya teman yang menjauh itu tadi, Mbak Sanda juga kan punya teman-teman yang lain gitu. Nah kalau dari Mbak Nazira mungkin gimana? Kalau menurut saya sih ya semua orang kan punya hak ya Bu buat mau tetap temenan sama Mbak Sanda atau enggak, itu kan terserah mereka gitu loh. Gitu sih Bu, terserah dia gitu. Oke, kalau dari Mbak Nazira nih Mbak Sanda, apa semua orang itu punya hak buat ngejauh atau buat tetap sama Mbak Sanda gitu. Jadi itu ya terserahnya temennya Mbak Sanda gitu. Nah emang temannya Mbak Sanda ini harus selalu setiap saat sama Mbak Sanda terus gitu, nggak boleh gitu temenan sama yang lain. Ya kalau teman sama yang lain ya nggak apa-apa Bu, tapi kan saya juga temannya dari kecil lagi, terus ya kan hanya karena masalah sepele aja kenapa kok dianya langsung ngejauh gitu. Oke, berarti kalau temenan dari kecil itu harus sama Mbak Sanda terus gitu ya? Ya nggak juga sih Bu, tapi kan masalahnya kan cuma sepele aja gitu loh Bu. Kenapa yang buat saya marah itu kenapa dia kok langsung ngejauh, terus kalau ketemu nggak nyapa juga gitu. Nah menurut teman-teman gimana nih dari jawabannya Mbak Sanda tadi? Saya Bu, Ya. menurut saya ya kan menurut Mbak Sanda kan permasalahannya kan sepele gitu, Ya. tapi kan menurut orang lain belum tentu juga sama-sama sepelenya gitu loh Bu. Kan semua orang punya pemikiran yang berbeda-beda gitu Mbak Sanda. Oke. Nah kalau dari Mbak Lia nih gimana? Mungkin nggak usah terlalu mencari validasi dari itu sih ya, gitu sih Bu. Jadi Dari permasalahan tadi kan Mbak Sanda kan ingin kayak nggak usah tetap temanan aja gitu loh, meskipun permasalahan sepele, tapi kan mungkin dari temannya Mbak Sanda tadi kayak ada yang dipendam atau apa yang belum disampaikan, mungkin permasalahan yang lain dari ini gitu. kita kan nggak tahu Mbak Sanda perasaannya gimana. Oke, nah dari jawaban teman-teman nih, menurut Mbak Sanda gimana? Ya benar juga sih Bu menurut teman-teman, karena kan saya juga nggak tahu, mungkin kan menurut saya permasalahan cuma sepele, terus menurut dia kan saya nggak tahu kalau permasalahannya kayak nggak sepele atau gimana gitu. Oke, nah Mbak Sanda tadi pas awal kan bilang kalau perasaan Mbak Sanda itu sampai marah gitu. Nah sekarang perasaannya Mbak Sanda seperti apa? Ya mungkin sekarang cuman kecewa aja sih Bu. Terus kalau perilakunya Mbak Sanda waktu mungkin ketemu sama temennya Mbak Sanda itu harus gimana? Ya mungkin kalau ketemu ya disapa aja, tapi ya kalau dia nggak nyapa balik ya udah. Yang penting saya udah nyapa dia gitu. Oke, berarti Mbak Sanda perasaannya sekarang lebih ke kecewa gitu ya. Nah, kalau perasaan Mbak Sanda setelah mengikuti konseling hari ini seperti apa? Mungkin saya sekarang jauh lebih lega ya Bu, karena kan sudah tahu dari tanggapan sama teman-teman juga bisa membuat saya lebih refleksi lagi gitu loh Bu. Oke. Nah kalau dari teman-teman nih kesan dan pesannya untuk konseling hari ini gimana? Kalau dari saya sih Bu ya, mungkin saya juga permasalahan saya tadi kan kurang lebih sama juga kayak Mas Sanda sih Bu ya. Jadi saya tuh kayak lebih tahu juga untuk misal kedepannya mungkin mendapatkan permasalahan yang sama kayak Mas Sanda tadi, udah tahu kayak
cara penyelesaiannya tuh seperti apa gitu sih Bu. Oke, kalau dari Mbak Nazira? Kalau menurut saya sih ya jadi ngerti gitu loh Bu, kalau semua orang itu nggak mungkin pemikirannya sama kayak kita gitu, kayak pemikirannya Mbak Sanda tadi. Oke. Oke, saya rasa konseling hari ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Dan jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi dan untuk mengevaluasi perkembangan perilaku dan perasaannya Mbak Sanda seperti apa. Apakah tetap marah atau emang benar-benar sudah sampai kecewa aja gitu. Iya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi